Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa lagi untuk berlatih di sesi ekonometri. Kali ini kita akan membahas tentang uji asumsi klasik dengan menggunakan EVIUS. Kalau di segmen lain kita membahas penggunaan SPSS untuk menganalisis uji asumsi klasik, uji OLS-nya. Nah, dalam hari ini kita akan bahas dari sisi EVIUS. Oke, yang pertama perlu kita lakukan adalah silahkan dibuka tabel Gujaratinya sama seperti di SPSS saja. Kita pakai tabel 6.4. Tabel 6.4 di buku Gujarati chapter 6, kemudian tabel nomor 4. Silahkan bisa dicari di situ sama ada data child mortality sebagai variabel dependent, kemudian independennya adalah female literacy rate, kemudian per kapita GNP dan juga total fertility rate. Nah, data ini supaya mudah kita langsung copy saja ke Excel, karena itu silahkan dibuka Excelnya. Nah, kemudian kita buka file tadi itu, silahkan Anda cari di open ya, di open, kemudian browse. Kalau Anda tidak punya file ya berarti Anda harus mencatat dari buku Gujarati. Kemudian karena data sudah saya kirim ke semua di Google Class, jadi silahkan dicari kuliah ekonometri 2. Oke. Nah, all file Excel kita ganti dengan all file saja supaya muncul tabel 64. Oke. Nah, kita lihat tabel 64. Next. Yes. Nah, kayaknya ada yang bermasalah di sini. Oke, kita lihat apa masalahnya. Data tidak sesuai. 18, 128, 37, 37, 1870, 1870, 0,2966. Kenapa begini? Karena kelihatannya formatnya masih menggunakan bahasa Indonesia. Jadi supaya lebih mudah kita ganti format Office kita, Windows kita ke bahasa Indonesia. Jadi kita pakai masuk ke Windows setting, ke time language, kemudian data time regional formatting, silahkan diganti di sini Indonesia. Benar, kita masih menggunakan format Indonesia. Walaupun EVIUS pun tidak ada persoalan menggunakan bahasa Indonesia. Tidak, tapi persoalannya adalah ketika kita transformasikan data teks tadi ke Excel menjadi bermasalah. Jadi diganti dengan English United States supaya lebih mudah juga processingnya. Kemudian kita buka lagi Excel. Prosesnya sama, open, browse, all file sudah, kita masuk ke data. Oke, ekonomi Gujarati, all Excel file diganti dengan all file. Kita cari tabel 6.4. Ya. Next, seterusnya finish. Nah, sudah sama kelihatannya ya, 6.6, 6.6, 6.1. Oke, sudah benar. Oke, kita bisa tutup teksnya, kemudian kita akan mengoperasionalkan EVIUS. Silahkan dibuka EVIUS-nya, EVIUS CD. Oke, EVIUS, Anda pakai EVIUS 789, silahkan. Banyak kemudahan sesungguhnya menggunakan EVIUS ini dibandingkan dengan SPSS, karena di EVIUS kita langsung keluar semua hasil tampilan dari output yang kita butuhkan dari uji asumsi klasik. Beda dengan SPSS yang kita harus mengetikkan, ada yang harus kita lakukan pengujian sendiri, tidak dari hasil tampilan outputnya. Kita akan bisa lihat di sini. Oke, setelah EVIUS terbuka, kita langsung buka create new file. Kemudian di sini datanya kita lihat, data seperti apa tadi?
Kita deteksi data ini bukan data time series karena tidak ada unsur timingnya di sini. Jadi kita simpulkan bahwa data ini adalah data cross section. Oke, jadi kita masuk di sini data unstruct, undate. Harus kita isi berapa observasi kita, sampel kita, N kita berapa. N berapa perlu kita hitung berapa berarti ya. Oke, biar mudah saya klik aja 1, 2, 3. Oke, tarik ke bawah untuk menghitung berapa datanya. Oke, data terakhir adalah 64. Jadi kita punya N64. Kita ketik 64. Oke. Nah, kita dapat box file yang belum terisi, masih kosong semua ya. Masih kosong semua. Oke, semua juga masih kosong. Maka kita harus isi ini. Bagaimana caranya supaya data ini bisa kita masukkan ke dalam eViews. Cara paling mudah, simple, pakainya quick empty group edit series. Nah, di sini muncul. Kemudian kita masuk ke Excel lagi. Data ini kita copy. Pakai mouse bisa atau pakai kontrol kursor ke bawah juga bisa. Ctrl C. Terus di sini copy. Kemudian masuk ke eViews. Anda bisa menggunakan Alt Tab tanpa perlu menggunakan mouse juga bisa. Kemudian kita paste. Oke, ini data yang masuk. Kemudian geser ke atas, ini digeser ke atas supaya muncul ini share 01, 02 seterusnya. Inilah nama-nama variabel kita adalah CM sesuai dengan data tadi di sini, mana ya? CM, FLR, PGNP, TFR. CM, FLR, PGNP, TFR. Itu ya, TFR. Oke. Data ada 64. Oke, sudah benar. Kemudian sudah benar, ada 64. 1, 2, 3, 4. Oke. Nah, biar mudah. Nah, kita siap melakukan regresi ini. Langsung saja quick, kemudian estimate equation, biar dengan SPSS yang tinggal klik. Nah, kita harus mengetik sintak perintah atau order dari box di eViews ini. Oke, saya ulangi. Quick, estimate equation. Ya, apa yang kita ketik? Variabel pertama. Nah, jangan dibalik. Variabel pertama adalah y-nya dulu. CM, y, kemudian c, konstanta, spasi, lalu variabel x atau independennya. Yang pertama adalah FLR, spasi PGNP, spasi TFR. Ini nggak usah diotak-atik, tetap saja menggunakan list square. Lalu klik OK. Nah, kita langsung mendapatkan hasil pengujian di sini. Pengujian dasar yang kita dapatkan adalah penguji T, kemudian uji R-square, lalu uji F, dan juga ada Darben-Watson. Kita formulasikan menggunakan Word saja. Oke. Oke, kita copy hasil kita C. Oke. Sampai di sini. Nah, ini tabel regresi kita. Tabel regresi kita. Hasil kita adalah di sini nilai T dengan seterusnya. Kita bikin persamaan formanya saja ya dulu. Child mortality sama dengan fungsi dari FLR, PGNP, dan TFR. Oke. Cetak miring karena ini standar dari penulisan formula. Kemudian CM. Nah, harus menggunakan expected, jangan lupa, karena kita menghasilkan regresi yang sifatnya stokastik, bukan
identitas, bukan persamaan matematika umumnya. Jadi harus menggunakan tanda ini, tanda estimasi. Ini adalah estimasi atau perkiraan saja dari garis regresi. Kita klik satu-satu, 168,307, kita pakai 3 digit cukup. Kemudian min 1,768 FLR, kemudian minus 0,0055 plus apa tadi, FLR PJNP, kemudian plus 12,869. Kebanyakan ya, 06. Udah begini aja. TFR. Ingat, tidak perlu kita menggunakan harus dibuang karena ini bukan awal model, sudah model yang jadi harus kita buang. TFR. Nah, ini model formal kita. Kemudian kita bahas satu persatu. Kita di sini tidak membahas apakah hubungannya antara variabel dependen dan independen itu sesuai dengan hipotesis apa tidak. Kita hanya di sini tujuannya berlatih menggunakan asumsi klasik. Maka kita anggap saja, kita asumsikan semua variabel independen itu berpengaruh atau tidak dengan menggunakan uji T dua sisi. Jadi dari hasil uji statistik standarnya, uji T, kita bisa menghasilkan T kecil bukan T besar. Untuk FLR nilainya berapa? Nilainya adalah ini, min 7128 dengan probabilitas 0,0. Artinya p-value, probabilitas tingkat kesalahan prediksi. Oke. T sama dengan min 7,129. Sebenarnya untuk mendeteksi ini signifikan apa tidak itu relatif sederhana. Kira-kira ini jauh dari 2 apa tidak, lebih kurang atau lebih kecil. Kalau 2 atau min 2. Jadi kalau 7 kita pastikan pasti signifikan. Oke. Signifikan pada P value 0,00. Atau signifikan pada alfa berapa? Ini alfanya kecil sekali ya. Pada alfa 5% bahkan di bawah 5%. Alfanya di bawah 1% karena nilainya ini sangat kecil sekali. Kemudian juga biar mudah saya copy saja. CM, FLR, PGNP itu juga T-nya nilainya sebesar 2934. 2934. Juga signifikan pada alfa 1% gitu ya. Kan nilainya ada 0,005. Dengan tingkat kebenaran di atas 99% penggunaan variabel ini secara statistik. Kemudian variabel FLR kita mendapatkan TFR ya, TFR 3071. 3071. Ini TFR. Oke. Sama, Pak, signifikan pada alfa 1% juga, lebih rendah lagi tingkat kesalahannya dengan p-value juga 0,03. Jadi kita simpulkan bahwa kesimpulan uji T, seluruh variabel tak tergantung signifikan secara statistik. Oke. Yang pertama, kemudian uji F bagaimana? Sebenarnya uji F itu bisa perlu bisa tidak karena kita sudah menggunakan uji R kuadrat. Oke.
hasil dari UJF kita mendapatkan UJF-nya sebesar ini. 59, saya kasih warna merah. Ini kasih warna merah saja biar kelihatan signifikan. Kemudian UJF menggunakan hasil ini, probabilitas kesalahannya juga sama, sangat rendah, di bawah 1%, dengan nilai F 59168. F test atau hitung sama dengan 59168. 59,168. Nah, probabilitas kesalahan lebih rendah dari alfa 5% atau 1%. Dari bahkan 1%. Kita bisa simpulkan bahwa seluruh variabel secara bersama-sama berpengaruh signifikan secara statistik terhadap variabel dependennya. Kemudian uji deterministiknya, uji R kuadrat, kita menggunakan uji adjusted R square, karena kita menggunakan variabel independennya lebih dari satu, maka perlu di-adjust. Karena R square, korelasi kuadrat di sini, ini hanya berlaku untuk satu variabel independen. Kalau lebih dari satu, kita menggunakan angka ini. 0,735. 0,735. Sehingga kita bisa menyimpulkan bahwa variasi dari penggunaan variabel independen memberikan kontribusi, bukan memberikan dampak, karena kita tidak menguji dampak dari uji R, kontribusi pada variasi variabel CM tadi atau dependen sebesar 73,5%. Sisanya berarti 26,5% variabel CM dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model. Ini yang kita sebut sebagai ceteris paribus tadi itu. Istilah ceteris paribus, model kita menggunakan 3 variabel independen dan ceteris paribus, variabel yang lain tidak diperhitungkan dalam model. Kontribusinya sekitar 26,5 secara statistik. Nah, ini hitung-hitungan kita. Kemudian uji asumsi klasik. Uji asumsi klasik yang kita terapkan ada 4. Yang pertama adalah 1, uji normalitas. Ya. Ini ya. Uji normalitas. Uji normalitas itu langsung ketahuan dari sini juga. Sudah data awal kita, kemudian hasilnya ini kita menggunakan uji normalitas dari sini. Residual diagnostik, kemudian histogram normality. Nah, kita mendapatkan hasil, saya copy langsung. Oke. Nah, ini uji kita itu tergantung pada nilai Jar-Kibera, hasil nilai JB kita. Kalau Jar-Kibera itu probabilitas probnya, p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, artinya bahwa variabel variabel kesalahan itu terdistribusi tidak normal. Justru ini yang kita inginkan. Berarti model kita mengandung sifat normalitas
itu sudah sesuai dengan statistik, diterima secara statistik. Oke, kita lihat nilai Jar-Gibera yang besar sama dengan 0,509 dengan crop p-value sebesar 0,775. 0,775 itu dengan P dengan yang lebih tinggi dari 5%. Maka dapat dikatakan model terdistribusi variasinya, model terdistribusi normal. Hasil estimasi kita terbukti normal. Oke. Kemudian yang kedua adalah uji jadi besar lagi. Uji autokorelasi atau autokorelasi. Uji autokorelasi itu bisa kita deteksi langsung dari nilai kita ini tadi. Oke, view lagi estimasi output dari nilai ini Darwin-Watson. Kita langsung bisa tahu nilai Darwin-Watson-nya di sini 2,1705 yang sudah kita tuliskan di awal di sini 20170 20170. Dioperasi nilai DW Darwin-Watson sama dengan 2, berapa? 170 ya. 170. Ini letaknya di mana? Anda bisa melihat tabel DW di buku-buku statistik. Anda akan melihat nilai DW sebesar ini menunjukkan hasil bahwa autokorelasi itu bisa ditoleransi dari model ini. Karena kita juga mudah sebenarnya mendeteksi DW kalau nilainya sekian. Kalau DW itu sedikit di atas 2 atau di bawah 2 sekitar 1,9 kemudian sampai 2,1 itu kita bisa menaksir bahwa hasil DW menunjukkan bahwa autokorelasi dalam model bisa ditoleransi secara statistik. Semua model pasti mengandung ketidaknormalan, pasti mengandung autokorelasi, mengandung heterokedastisitas dan sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalan dalam regresi ini adalah seberapa toleransi yang diperbolehkan. Ternyata bisa ditoleransi. Jadi ada autokorelasi yang bisa diperbolehkan dari model. Kemudian yang ketiga adalah uji heterokedastisitas. Nanti lain kali kita akan membahas satu persatu secara lebih detail pada segmen yang lain tentang apa itu autokorelasi, apa itu heterokedastisitas, bagaimana mengatasi kalau ada model-model yang mengandung persoalan ini. Uji heterokedastisitas bisa kita lihat di sini. Masuk lagi ke views, kemudian kita lihat view residual statistik di bawah normality test. Ada heterokedasticity test. Ada banyak uji di sini, ada 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan pilih salah satu, salah dua, terserah. Yang biasa umum dipakai, yang paling mudah itu uji Glasser. Uji Glasser itu menggunakan depend variabelnya itu absolute residual. Mana sih absolute residual? Absolute residual itu di sini. Ya, kita klik di sini. Nah, di sini ada aktual fit. Fit itu apa? Fit itu adalah hasil regresi kita yang kita masukkan ke dalam data. Jadi, persamaan tadi yang kita dapatkan dihitung per setiap sampelnya. Menghasilkan CM berapa? CM estimasi yang observasi pertama, sampel pertama ada 178, sementara aktualnya 128.
seterusnya ke bawah sampai nomor 64 sama. Nah, residual itu adalah selisih antara aktual dan fit. Maka data residual ini kita absolutkan, artinya kita anggap tidak ada negatifnya. Untuk kita regres dan menghasilkan pengujian tadi itu, pengujian heteroskedasitas dengan menggunakan Glasser. Nah, absolut residual ini tadi, absolut residual ini diabsolutkan, kemudian variabel independennya sama, FLR, PGNP, TFT atau X1, X2, X3. Kita oke. Hasilnya bagaimana? Kita mendeteksinya dari sini. Oke, copy. Oh, maaf. Belum di oke. Oke. Nah, kita mendeteksi dengan mudah dari uji Glasser di sini. Uji Glasser dari nilai ini. Nah, dari tes statistik ini berapa p-value-nya? Kalau p-value di sini, nilai probabilitas kesalahannya di sini lebih rendah daripada 0,05, berarti signifikan. Artinya terdapat gejala persoalan heterokedastisitas dalam model. Tapi kalau p-value kita itu di atas 0,05, berarti heterokedastisitas bisa ditoleransi model. Oke. Kesimpulan dari heterokedastisitas bahwa seluruh variabel independen tidak berpengaruh. Uji Glasser ya, Glasser, seluruh variabel independen tidak berpengaruh signifikan pada variabel Y atau variabel CM. Nah, variabel CM. Variabel CM. Di mana P value-nya semuanya lebih besar sama dengan atau lebih besar saja daripada 0,05 atau lebih besar daripada 5%. Oke, itu uji Glasser. Jadi tidak ada persoalan model kita dari sisi heterokedastisitas. Maka heterokedastisitas dalam model bisa ditoleransi secara statistik. Nah, ya bahasanya begitu. Kemudian yang ketiga adalah uji heterokedastisitas. Yang keempat adalah uji keempat adalah uji multikolinearitas. Uji pergerakan antar variabel independen. Uji multikolinearitas seperti halnya di SPSS di sini juga ditunjukkan dengan menggunakan VIF. VIF ini kita lihat estimasi output awal, kemudian kita lihat VIF-nya di mana? Koefisien diagnostik di varian inflation factors. Nah, kita copy saja datanya. Oke. Ternyata VF kita di sini. Nah, di sini. Dari sisi rule of the thumb, kesepakatan secara umum para ahli ekonometri bahwa jika VIF lebih besar sama dengan 10 itu, maka terdapat persoalan multikolinearitas dalam model. Pada model ini nilai VIF semuanya kurang dari 10. Dengan demikian, persoalan multikolinearitas dalam model bisa ditoleransi secara statistik. Oke. Nah, jadi kita sudah menyelesaikan persoalan di sini bagaimana cara menguji
menguji asumsi klasik, bisa kita tahu dari hasil regresi, kita bisa menghasilkan dari EViews, kita hasilkan nilai regresinya, kemudian uji T-nya. Uji T-nya secara umum di ekonomi menggunakan 5%. Jadi hasil kita ini sangat bagus karena justru probabilitas kesalahannya di bawah 1%. Kemudian uji F kita hasilkan juga sama di bawah 1%, uji R kuadrat juga relatif baik dengan data yang sifatnya cross section menghasilkan R square tinggi 0,735. Kemudian asumsi klasik juga kita bisa hasilkan dengan cara-cara seperti itu. Kita bisa langsung tahu dari output EViews yang telah kita run, telah kita jalankan. Saya kira demikian. Sekiranya ada persoalan, silahkan bisa ditulis dalam komen, atau untuk para mahasiswa saya, silahkan bisa confirm di Google Classroom. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kita akan berlatih untuk hal-hal yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.